Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konjungsi dalam teks pidato persuasif. Mudah-mudahan masih selalu semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Sehat selalu ya semuanya. Baik, hari ini kita akan belajar mencermati penggunaan kata konjungsi di dalam teks pidato persuasif. Perhatikan, ada yang saya tandai dengan warna light, kata namun. Jujur, saya sangat tidak suka belajar di rumah. Namun, kami hanya anak-anak yang bisa menuruti perintah orang tua dan peraturan pemerintah tanpa bisa menyatakan protes. Ini adalah bagian dari awal sebuah teks pidato. Nah, penggunaan kata namun. Berikutnya kalimatnya adalah, saya hanyalah anak-anak yang ingin melihat dunia luar yang selalu memancing keingintahuan saya. Ketika semua terasa cemas dan menimbulkan kehati-hatian, saya pun merasa dunia tak menarik lagi. Ada kata ketika atau kata dan, itu juga disebut sebagai konjungsi. Apa sih sebenarnya konjungsi itu? Konjungsi adalah kata penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, atau antar kalimat. Konjungsi disebut juga sebagai kata penghubung atau kata sambung. Cermati, kalau penggunaan kata di sini namun itu setelah tanda titik, maka itu namanya menghubungkan antar kalimat. Nah, sedangkan ketika dan ini ada di dalam satu kalimat, maka disebut sebagai antar kata atau antar klausa. Nah, mari kita cermati ada berapa jenis konjungsi. Konjungsi itu ada banyak sekali. Nah, kali ini kita akan bahas konjungsi berdasarkan fungsinya. Nah, konjungsi yang berfungsi sebagai konjungsi penambahan, sifatnya menambahkan, yaitu ada kata dan, lagi pula, serta. Kemudian ada konjungsi pertentangan yang bersifat mempertentangkan satu dengan lainnya, yaitu tetapi, melainkan, sebaliknya, sedangkan, namun, walaupun, meskipun, biarpun. Dan kalau ada suatu keadaan yang harus memilih, biasanya kita menggunakan kata atau, itu yang disebut sebagai konjungsi pemilihan. Adapun berikutnya adalah konjungsi waktu. Konjungsi waktu itu terkait dengan waktu atau tempo. Biasanya disebut apabila, bila, hingga, ketika, sambil, sebelum, sejak, itu semua terkait dengan waktu. Nah, yang kelima adalah konjungsi tujuan. Tujuan. Ada biasanya ada kata supaya, guna, untuk, agar. Saya belajar agar dapat nilai baik. Nah, misalnya konjungsi penyebab dikaitkan dengan sebab sesuatu. Sebab itu, karena itu. Ia tidak dapat berangkat ke sekolah karena sakit. Nah, itu ada kata karena dalam dua klausa di situ dihubungkan dengan kata karena. Dan dengan konjungsi akibat, sehingga sampai akibatnya. Contohnya, ia tidak tidur sampai 10 jam sehingga matanya merah. Nah, itu ada kata ia tidak tidur 10 jam, ada kata mata merah. Nah, dihubungkan menjadi ia tidak tidur 10 jam sehingga matanya merah. Nah, itu adalah kata hubung sehingga. Berikutnya adalah ada konjungsi atau kata hubung syarat, mensyaratkan sesuatu. Ada kata jika, bila, jikalau, apabila, asalkan, kalau, bila mana. Contohnya, jika kamu nanti naik kelas, kamu akan dapat hadiah dari ayah. Jika jika kamu nanti lulus SMP dan masuk ke sekolah favoritmu, ayah akan memberikanmu hadiah. Nah, motor misalnya. Nah, itu adalah ada kata jika, syarat. Kemudian konjungsi berikutnya adalah konjungsi perbandingan yang bersifat membandingkan satu sama lain. Contohnya sebagaimana, seperti, bagai, bagaikan, seakan-akan, ibarat, dan daripada. Misalnya, ia lebih baik daripada teman-temannya. Nah, itu kan ada perbandingan tuh, ia dengan teman-temannya. Terus kemudian
konjungsi korelatif. Korelatif itu menghubungkan dua hal dengan dua konjungsi, dua kata yang saling berhubungan nih. Ada kata tidak hanya dengan tetapi juga, ada sedemikian rupa sehingga, terus kemudian semakin dengan semakin, baik dengan maupun. Contohnya, baik Adi maupun Ida, keduanya adalah teman sekelas. Nah, itu ada kata baik atau dan maupun, baik Adi maupun Ida. Nah, sekarang yang ke-11 adalah konjungsi penegas. Bahkan, apabila, misalnya yakni. Contoh, orang-orang yang terlibat di dalam grup tersebut ada 5 orang, yaitu, nah, Nadine, Ridho, Siva, Rini, dan Rizka. Nah, misalnya begitu. Ini udah yakni. Nah, itulah untuk menjelaskan atau lebih menegaskan. Kemudian konjungsi yang ke-12 adalah urutan. Mengurutkan, mula-mula lalu kemudian. Ia berjalan ke depan, lalu berbelok ke arah samping. Nah, misalnya, atau ia mengambil bunga lalu membawanya ke teras depan. Nah, itu adalah penggunaan berurutan. Kemudian ada konjungsi pembatasan. Konjungsi pembatasan itu sifatnya membatasi, batasannya ya di situ. Misalnya, kata kecuali selain asal. Misalnya, kamu bisa masuk ke sekolah kecuali kamu sedang sakit. Nah, kalau dilanjutkan katanya, kecuali kamu sedang sakit, kamu boleh tidak masuk sekolah. Nah, misalnya begitu, pembatasan. Kecualinya kalau kamu sakit, nggak sakit berarti nggak boleh. Kemudian, konjungsi situasi. Konjungsi situasi itu adalah kata yang dua-duanya mengumpul dua situasi yang dihubungkan. Ada kata sambil, ada seseorang sedang makan, ada seseorang sedang menikmati sebuah video di layar HP. Maka kalimatnya, Santi sedang makan sambil menonton video di HP. Nah, itu yang namanya konjungsi situasi. Demikian penjelasan tentang konjungsi. Mudah-mudahan kamu bisa memahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.